Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Olvi Soekarno Ibagu dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dalam video ini saya akan membahas ringkasan tugas etika profesi dan profesional dengan studi kasus yang berjudul integritas dan atau efisiensi. Kasus ini mengangkat dilema etika yang sering dihadapi oleh profesional di bidang teknologi informasi. Langsung saja kita akan membahas latar belakangnya. Seiring perkembangan teknologi, profesional TI makin sering dihadapkan pada tekanan untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan organisasi. Meski kadang harus mengorbankan prinsip etika, dalam kasus ini, seseorang analisis sistem diperintahkan untuk menonaktifkan fitur audit trail dalam sistem keuangan pemerintah demi efisiensi saat presentasi. Tapi, tindakan itu memunculkan pertanyaan besar. Apakah efisiensi boleh mengalahkan integritas? Nah, kita akan masuk permasalahan dan pihak terkait. Isu utama dalam kasus ini adalah potensi pelanggaran terhadap akuntabilitas dan transparansi. Pihak yang terlibat meliputi, yang pertama, manajemen proyek yang memberi perintah, yang kedua, analisis sistem sebagai pelaksana, yang ketiga, pemerintahan daerah sebagai pengguna sistem, dan yang keempat adalah masyarakat umum sebagai penerima dampak. Yang berikut kita akan masuk pada analisis kode etik serta dilema dan pilihan etis. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu analisis kode etik. Menurut kode etik ACM, tindakan menonaktifkan audit trail bertentangan dengan prinsip seperti: yang pertama, menghindari kerugian atau avoid harm. Yang kedua, bersikap jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mendesain sistem yang aman dan akuntabel. Yang keempat, analisis sistem seharusnya menyampaikan risiko tersebut secara profesional, bukan sekedar mengikuti perintah. Yang berikutnya adalah dilema dan pilihan etis. Analisis sistem berada dalam dilema jika mematuhi perintah, ia menjaga hubungan kerja tapi melanggar integritas. Jika menolak, ia mempertahankan etika tapi bisa menghadapi risiko profesional. Dan atau mencari kompromi, misalnya menonaktifkan fitur hanya untuk demo, tapi itu tetap berisiko. Kemudian kita masuk pada analisis teori etika. Dari sisi deontologi, tindakan itu tetap salah karena melanggar prinsip moral. Meski niatnya baik, sementara dalam utilitarisme, jika tindakan itu menimbulkan lebih banyak kerugian sosial dan hukum, maka tidak etis juga. Kedua pendekatan ini sama-sama menyimpulkan audit trail tidak boleh dinonaktifkan, bahkan sementara. Nah, kita akan masuk pada implikasi hukum dan sosial. Menurut UU ITE dan aturan pengadaan pemerintah, penghilangan fitur audit trail berpotensi melanggar hukum. Secara sosial, ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan institut publik. Rekomendasi dan refleksi. Rekomendasinya, tolak perintah tidak etis secara profesional. Utamakan dokumentasi dan transparansi. Siapkan jalur pelaporan bila perlu. Refleksi pribadi dari kasus ini, menjadi profesional TI bukan hanya soal teknis, tapi soal menjaga nilai dan kepercayaan publik. Telah sampailah kita pada penutup. Kasus integritas atau efisiensi mengingatkan kita bahwa keputusan teknis dalam dunia profesional tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan etika. Integritas adalah hal yang tidak boleh dikompromikan, bahkan saat dihadapkan pada tekanan atau kepentingan organisasi. Sebagai calon profesional TI, kita semua perlu membekali diri bukan hanya dengan keahlian teknis, tapi juga dengan keberanian moral untuk mengambil keputusan yang benar. Itulah video ringkasan studi kasus yang berjudul integritas atau efisiensi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.